Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahma dari semester 5 Program Studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis atau sering disebut KLT. KLT sendiri memiliki prinsip pada proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis terjadi hubungan keseimbangan antara fase diam dan fase gerak, di mana ada interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fase geraknya. Keseimbangan dipengaruhi oleh 3 faktor. Ada kepolaran fase diam, kepolaran fase gerak, dan kepolaran ukuran molekul. Faktor yang mempengaruhi gerakan media dalam KLT yaitu struktur kimia dan senyawa yang dipisahkan, sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya, suhu dan keseimbangan larut dan derajat kemurnian fase gerak, dan derajat kejenuhan. Fase diam yang biasa digunakan itu ada 3, bisa silika gel, alumina, atau selulosa. Cara membuat fase diam. Penyerap dituang di atas permukaan plat yang dikondisikan bentuknya baik, biasanya digunakan plat kaca. Ukuran yang digunakan tergantung, seringkali bentuk plat kaca atau aluminium dijual dengan ukuran 20 x 5 cm atau 20 x 20 cm. Itu sudah dianggap sebagai ukuran standar. Hal yang penting yaitu bahwa permukaan dari plat harus rata. Plat kaca atau aluminium sebelum dipakai harus dicuci terlebih dahulu dengan air dan deterjen, kemudian dikeringkan. Satu hal yang perlu diperhatikan, jangan menyentuh permukaan dari plat yang bersih dengan jari tangan, karena bekas jari tangan akan menempel pada plat dan akan merubah tebal dari permukaan penyerap pada plat. Fase gerak. Dalam fase gerak, pada pemilihan fase gerak itu perlu diperhatikan. Antara lainnya interaksi polaritas, deret heliotropik, dan perkiraan polaritas campuran pelarut. Syarat pelarut fase gerak itu harus murni, mudah didapatkan, mantap di udara, mudah dicampur dengan pelarut lain, tidak toksik, dan mudah didapatkan dan mudah dipisahkan dari linarut untuk pemurnian. Penyiapan dan penotolan sampel. Pelarut sampel yang sesuai itu 1-2 mikromili yang mengandung 50-100 mikrogram, diameternya 3-6 mm, alat penotolnya kapiler gas, microsyringe. Terus jika overload membuat RF berubah dan bercak tidak simetri. Cara menghitung RF dengan rumus jarak yang ditempuh senyawa sampel dibagi jarak yang ditempuh Fg. Kalau menghitung harga RF itu hasil RF nanti dikali 100. Penampakan bercak kimia. Penampakan bercak kimia itu meliputi 2, berdasarkan sifatnya dan spesifikasinya. Jika berdasarkan sifatnya, itu ada sifat permanen, itu kayak asam sulfat pekat dan anhidrit. Jika sifat sementara itu menggunakan uap iodium. Jika berdasarkan spesifikasinya, spesifiknya anhidrin untuk zat dengan atom N, bisa protein atau alkaloid. Jika umum, itu uap iodium asam sulfat pekat. Di sini ada
gambaran singkat mekanisme pemisahan. Jadi, di awal ini, nanti potong plat sesuai ukuran. Biasanya untuk satu spot menggunakan plat sebesar 1 cm. Terus, buat garis dasar ini, base atau sering disebut baseline, di bagian bawah, sekitar 0,5 cm dari ujung bawah plat dan garis akhir di bagian atas. Di bagian sini nanti. Terus, bubuhkan zat yang akan dipisahkan tepat di atas baseline. Jadi, ditotolkan ini, zat yang akan dipisahkan. Terus, siapkan fase gerak yang ada di dalam ini. Tempatkan plat pada chamber berisi eluent. Ini ditempatkan di dalam di sini. Lalu nanti ini jangan lupa ditutup sambil ditunggu. Tunggu eluent sampai bermigrasi sampai mencapai garis akhir. Sampai akhir, nanti ditunggu sampai akhir, sampai atas ini. Dari sini telah tampak pemisahan yang terjadi. Setelah eluent mencapai garis akhir, angkat plat dengan pipet. Keringkan dan ukur jarak spot. Ini nanti keringkan dulu, lalu diukur jarak spot antara ini. Setelah itu, baru dihitung RF-nya. RF sendiri memiliki arti digunakan sebagai angka banding antara jarak tempuh bercak dari tempat totolan terhadap jarak tempuh eluent. Harga RF adalah spesifikasi untuk masing-masing senyawa karena ditentukan oleh koefisien distribusinya. Nah, ini sebagai contoh, jika komponen berwarna merah bergerak dari 1,7 cm dari garis awal, sementara pelarut berjarak 5 cm, sehingga nilai RF untuk komponen berwarna merah jadi RF-nya nanti dihitung dari garis awal yang 1,7 cm ini dibagi pelarut jaraknya 5 cm. Terus hasilnya 0,34. Nanti kalau mau dihitung harga RF-nya, tinggal 0,34 ini dikali 100. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.